Hai, selamat malam sahabat Instagram semuanya. Bertemu lagi dengan saya malam ini, Jenny Cahyadi, dalam acara 1 jam bersama Generalin. Membuka acara malam ini tentang topik kita yang sangat-sangat menggelitik ya, dan juga sangat-sangat mendapatkan perhatian dari hampir semua orang yang ada di dunia ini saat ini, yaitu self-love, cinta diri. Izinkan saya membuka acara ini dengan membacakan 4 paragraf dari puisinya Ketika Aku Mulai Mencintai Diriku Sendiri. Sebenarnya puisi ini ada 10 paragraf, tetapi karena keterbatasan waktu, saya hanya membaca 4 paragraf yang menggelitik hati saya. Sebagai hadiah pembukaan untuk teman dan sahabat di Instagram. Ketika aku mulai mencintai diriku sendiri. Ketika aku mulai mencintai diriku sendiri. Aku dapat mengenali bahwa penderitaan dan rasa sakit hanyalah peringatan bagiku. Bahwa aku telah hidup melawan kebenaran dalam hidupku sendiri. Kini, aku tahu bahwa itu disebut otentisitas. Ketika aku mulai mencintai diriku sendiri, aku berhenti mengidamkan kehidupan yang lain. Dan aku dapat melihat bahwa segala hal yang ada di sekelilingku mengajakku untuk bertumbuh. Kini aku menyebutnya kedewasaan. Ketika aku mulai mencintai diriku sendiri, aku berhenti mencuri waktuku sendiri. Dan aku berhenti mendesain proyek raksasa di masa depan. Hari ini, aku melakukan hal yang membuatku senang dan bahagia. Melakukan hal yang aku sukai dan membuat hatiku riang. Dan aku melakukannya dengan caraku sendiri, dengan ritmeku sendiri. Kini, aku menyebutnya kesederhanaan. Kita tak perlu takut untuk berargumentasi maupun berkonfrontasi, atau memiliki masalah dengan orang lain atau dengan diri sendiri. Bahkan, seandainya pun bintang-bintang di langit saling bertabrakan, justru hasil tabrakan mereka menghasilkan satu dunia baru. Kini, aku tahu itu adalah kehidupan. Sahabat Instagram, malam ini kita tentu akan setelah sering mendengarkan tentang self-love, di mana saya salah satunya juga yang telah sering mempromotorkan tentang self-love itu sendiri dalam kajian ramuan yang saya buat dalam bentuk self-love, yaitu smile. Nah, tetapi malam ini kita akan lebih memperluas kancah wawasan tentang self-love kita bersama pakar yang sudah tidak asing lagi, yang selalu memiliki sebuah passion di bidang kesehatan mental dan juga memiliki semangat berbagi kepada kita semua. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang psikolog cantik, dia juga adalah seorang dosen yang telah mengajar di telah memiliki banyak mahasiswa ya, telah mengajar di begitu banyak universitas juga ya, melanglang buana. Dan juga beliau juga ada seorang hipnoterapis yang sudah menangani banyak klien, bahkan dia adalah seorang co-founder dari Rumah Sejahtera. Mari kita akan mengundang Ibu Mina Wongso untuk bergabung dengan kita semua malam ini. Kepada Ibu Mina Wongso, saya telah melakukan invite ya, silakan digabung. Oke. Hai.
Kita tunggu sebentar. Ya, jadi kalau bicara tentang self love ini tentu sesuatu yang sudah tidak asing lagi ya, karena kehidupan yang kita jalani selama ini, kita selalu menganggapnya bahwa semua penderitaan maupun semua masalah yang kita hadapi dan kita alami, mungkin kita selalu sering menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan lingkungan. Ini Ibu eh, Mina Wongso, sebentar ya. Tidak bisa bergabung ya, unable to join. Coba sebentar, saya ulang mengundang beliau kembali. Apakah sudah bisa, Bu Mina? Beliau sudah hadir di Instagram, hanya menunggu untuk bergabung bersama kita. Kita akan coba lagi. Mungkin dalam join live ini dibutuhkan jaringan internet yang lebih kuat. Apakah bisa, Bu Mina? Ya, tidak apa-apa. Kita akan menunggu sambil berbincang sejenak. Apabila ada ya yang ingin bertanya atau ingin sharing juga boleh melalui komen di bawah ini. Ya, ini saya sudah menerima permintaan dari Ibu Mina, tapi kenapa belum bisa ya? Accept. Hai Ibu Mina. Ya, kali ini sudah berhasil jaringannya. Mungkin fokus kameranya yang perlu. Ya, halo Bu Mina, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik, sejahtera Ibu Mina Wongso. Apa kabarnya Bu Mina? Mendengarkan puisi dari Miss Jenny ini bagus banget Ya. Dan saya sangat tersentuh dengan puisi itu. Terima kasih. Itu adalah salah satu puisinya Charlie Chaplin yang saya terjemahkan dan kemudian saya jadikan pembuka untuk acara kita malam ini ya. Kebetulan topiknya self love gitu ya. Jadi ya kita apakah sudah siap untuk memulai, Bu Mina? Iya, mari kita ngobrol-ngobrol, saling berbagi aja. Karena topik self love itu merupakan topik yang boleh dikatakan kekinian ya. Kekinian sedang menjadi pembicaraan hangat pada saat-saat ini. Ya, terutama ya ketika sejak adanya banyak sekali tekanan stres, kecemasan yang terjadi karena pandemi dan banyak hal juga dalam konteks sosial ya dan psikologi yang sangat merugikan mental health kita ini. Jadi seringkali nih saya dengar terutama anak-anak muda itu sekarang dikit-dikit healing, dikit-dikit self love gitu ya. Nah, tapi apakah atas diagnosa sendiri seperti itu dengan mungkin melalui bacaan yang mereka baca ataupun mungkin melalui konten dari media sosial yang mereka lihat, lantas mereka itu menjudge atau mendiagnosa ya diri mereka sendiri, wah aku butuh healing nih, aku harus self love nih. Nah, belum tentu ya Bu Mina ya. Jadi boleh nggak kita tahu kira-kira konteksnya healing dan self love itu sendiri dari konteksnya psikologi itu sendiri sebenarnya apa tuh? Biar lebih clear dulu di awal ya. Iya. Kalau sekarang ini memang kita mendengar orang, saya butuh healing yang diartikan dengan kebutuhan untuk jalan-jalan. Jadi ketika dia mau jalan-jalan itu dia bilang dia mau healing katanya kan. Jadi ya penggunaan kata yang kalau kita tahu healing itu kan berarti menyembuhkan gitu loh. Menyembuhkan sehingga penggunaan kata itu menjadi sedikit salah letak ya saya pikir ya.
Jadi kalau kita jalan-jalan memang itu punya fungsi bagi kita untuk membuat kita reduce stress, untuk membuat kita menjadi lebih lebih apa uh, mengisi kembali baterai-baterai yang kita pakai. Tapi mungkin definisi healing itu tidak cocok untuk dipakai di situ. Kurang Kalau cocok. itu benar ya. Nah, kalau kita bahas self love itu, orang pikir kan itu sesuatu yang kekinian tuh. Padahal sebenarnya self love itu sudah dibahas jauh sebelumnya. Ya. Jauh sebelumnya, kalau kita lihat dari konteks agama, tiap agama itu membahas self love loh ternyata. Ya, betul. Tiap agama. Jadi dari agama Buddhis sendiri itu ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa diri sendiri itu orang lain layak untuk kita cinta dan kita sayangi. Itu kalau dari sisi Buddha. Kalau dari sisi Kristen itu juga ada dikatakan bahwa tubuh ini dibuat dari roh Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita hargai. Sama juga di Muslim juga begitu. Jadi sebenarnya mengenai self love itu sudah ada dari zaman sebelum Masehi. Cuma sekarang lagi ngetop. Nah, dulu itu jarang dibahas ya. Padahal dulu ada dalam ini ya kitabnya tentang bakti ya. Itu juga ada dinyatakan ya bahwasanya sebagai anak untuk menjalankan bakti yang pertama kita harus menyayangi diri kita sendiri, menghargai harkat dan martabat, menyayangi diri kita sebagai wujud bakti kepada orang tua yang telah melahirkan badan raga kita ya, begitu. Ya. Masalahnya kan memang kalau kita lihat kadang-kadang kita kepada orang lain lembut sekali. Tapi memiliki keterampilan sangat penuh toleransi, tapi justru kepada diri kita sendiri itu kejamnya bukan main. Sekejam apa tuh Bu Mina? Contoh. Sekejam. Contoh nih, kalau kita melakukan sesuatu yang kalau teman-teman yang lagi denger itu pernah baca cerita tentang Ajahn Brahm yang 2 bata jelek. Jadi dia membuat satu dinding bata yang rapi dengan ada 2 bata yang tersusun itu tidak rapi. Semua orang mengatakan betapa hebatnya ini seorang biku bisa membangun tembok yang demikian rapi. Tapi dia alih-alih mengagumi 1000-an bata yang rapi itu, dia fokus kepada 2 bata yang jelek itu. Jadi kita itu cenderung menghakimi diri sendiri itu seperti itu. Dan penghakiman diri sendiri itu sesungguhnya jauh lebih berat ya daripada kalau dihakimi orang lain. Iya, karena itu langsung masuk ya. Itu lebih efektif masuk ke dalam mental kita ya. Terus berarti kalau begitu ngomong-ngomong, berarti siapa dong sebenarnya musuh terbesar diri kita? Bukan orang lain berarti ya Bu Mina ya? Kalau musuh terbesar itu juga sahabat terbesar. Jadi kalau musuh terbesar sama sahabat, begitu kita mengetahuinya, maka diri kita itu juga menjadi sahabat terbaik bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mampu bersahabat dengan diri kita sendiri, kita itu nggak akan muncul lagi kata kesepian, kata merasa diri nggak dihargai, karena yang menemani diri kita 24 jam sudah ada, yang memberikan dorongan sudah ada, yang memotivasi sudah ada. Jadi kita itu boleh dikatakan menjadi jauh lebih nyaman di dalam kehidupan ini ketika kita mampu menjadikan si musuh itu menjadi sahabat terbaik. Nah, itu ya. Nah, berarti kita hanya tidak menyadarinya ya Bu Mina, bahwa ada tuh yang menemani kita 24 jam. Kita itu tidak sendiri, ya kan? Jadi
Mungkin kita itu banyak dari antara kita yang merasa, oh dia itu tidak pernah, mungkin ya antara sesama pasangan gitu ya, dia itu tidak pernah menemani saya gitu, mau ke dokter atau kemana gitu. Aduh, saya ini merasa sangat kurang cinta dari suami ataupun dari pasangan saya. Jadi kalau dari apa yang kita lakukan setiap harinya, kita itu sebenarnya hanya meminta ya dari yang orang lain gitu, tanpa kita menyadari bahwa diri kita itu sebenarnya sudah punya cinta itu sendiri. Jadi cinta itu kita minta dari luar, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari pasangan kita, dari teman-teman, bahkan dari orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itulah, apakah hal-hal seperti itu ya Bu Mina yang membuat level dari cinta diri kita itu malah semakin rendah? Iya. Karena memang ketika kita menuntut, tandanya kita nggak punya. Karena kita nggak punya. Ketika kita menuntut, ya di dalam kita itu kosong. Ya. Tapi ketika kita sudah mulai memberi, ketika kita mampu memberi cinta, itu memberikan sebuah pemahaman bahwa di dalam ini penuh dengan cinta. Kamu nggak bisa ngasih sesuatu pada orang lain kalau kamu nggak punya itu. Iya. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai orang kalau di dalam itu nggak ada cinta? Kalau kamu sama diri sendiri aja segitu menuntutnya, terus ke orang lain itu bagaimana? Ketika sama diri sendiri kamu itu kurang baik, harusnya kamu tuh bisa dapat yang lebih baik, harusnya kamu melakukan ini, lihat nih kamu kurang, jadinya kurang bagus kan. Jadi di dalam itu yang ada adalah penghakiman. Padahal jelas apakah penghakiman itu muncul seiring karena kita sering menghakimi orang lain? Pertama ke diri sendiri dulu. Kadang-kadang kalau kita lihat misalnya nih contohnya, kalau kita punya teman baik ya, teman baik ngomong sama kita, aduh Jenny aku tadi gagal loh waktu ujian TOEFL gitu, aku cuma dapat nilai 350, padahal kan harusnya dapatnya 500. Terus kita bilang sama dia kan, udah nggak apa-apa, kan kamu baru ujian sekali, kamu latihan lagi aja, habis itu belajar, terus ujian lagi. Kan kita ngomongnya begitu sama dia kan. Mana kita nggak mungkin ngomong dia, dasar kamu emang bodoh, kamu masa ujian TOEFL udah sarjana gitu dapatnya 350, kamu emang ujiannya sambil tidur apa? Kan kita nggak ngomong begitu ketika dia sedih kan. Kita justru menghibur dia, memotivasi dia, jangan putus asa, ayo ulang lagi. Tapi kalau kita sendiri, kita pulang bawa nilai 350 itu, terus kita lihat, aduh Mina, otakmu kemana Mina, kamu kayak gini aja nggak bisa, kamu tuh ujian kok gini. Itu kita di dalam itu kita mencaci diri kita sendiri, sehingga kita down oleh diri kita sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi, Bu Ina? Apa yang menyebabkan kita menuntut diri? Kita tuntut, kita menginginkan diri kita lebih baik, sehingga kita terus-menerus berusaha dan memenuhi tuntutan dari diri kita itu sendiri, yang membuat ya lama-lama kita ini kecapean sendiri, lelah sendiri, self-stick sendiri ya, sehingga akhirnya kita itu jadi malah mengganggu emosi yang ada dalam diri kita ya, sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana cara perlakuan kita, cara bicara kita kepada orang lain tanpa kita sadari ya, mungkin seperti itu. Kadang-kadang pada saat kita mampu, ketika kita self love itu kan berbeda tuh dengan egois. Ya benar, saya setuju sekali, self love itu bukan egois. Justru self love itu selalu saya katakan
itu pelajaran pertama ya dari cara kita mencintai diri. Nah, menurut Bu Mina sendiri bagaimana? Ya, kalau kita self love, saya menganggap diri saya itu dengan dirinya Miss Jenny itu berada pada posisi yang selevel, sama pentingnya. Ya. Jadi kalau misalnya Miss Jenny meminta sesuatu pada saya, kalau saya ingin melakukannya, maka saya harus ngecek dulu apakah permintaan itu merugikan diri saya. Jadi kita jangan demi orang lain lalu membuat diri kita sendiri itu menderita. Itu tidak cinta diri. Begitu, sama ya? Halnya juga jangan demi kepentingan saya kamu menderita. Berarti harus win-win solution, sama-sama happy gitu ya. Harus win-win solution, harus memahami. Kalau saya ingin menolong kamu, misalnya contoh ya, kalau saya ingin menolong kamu ya saya tolong aja dengan hati yang bergembira gitu. Ya. Jangan karena saya khawatir menyakitimu, meskipun saya sudah capek, lalu saya tetap berusaha memenuhi keinginanmu tanpa memikirkan kesehatan saya sendiri. Jadi yang saya abaikan itu justru diri saya sendiri. Nah itu artinya kan kita menganggap diri kita itu harus dikebelakangkan dan orang lain itu kita dahulukan. Nah, tapi ini batasannya sangat tipis nih tentang egoisnya ini, jadinya sangat tipis nih batasannya. Bisa-bisa di dalam bagaimana yang diajarkan, sebagaimana cinta kasih yang diajarkan dalam agama Buddha itu juga seringkali kan mengharapkan kita itu lebih ya, biarlah diri kita sendiri yang rugi, tapi kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi ini ada sedikit yang perlu diluruskan mungkin ya, yang mana begitu batasan dari self love itu sendiri. Di dalam salah satu pernyataan yang paling dikagumi orang-orang itu adalah sebuah pernyataan atau sebuah harapan dengan semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk berbahagia. Kalau kata-katanya itu adalah semua, termasuk saya enggak? Termasuk saya kan? Jadi kalau misalnya saya demi melakukan sesuatu itu membuat diri saya tidak bahagia, maka kalimat itu tidak bisa saya penuhi. Nah, saya setuju sekali dengan kalimat Bu Mina ini, dan memang benar sekali. Jadi ini semuanya sebenarnya dari arah kesadaran kita untuk kita menerima diri, ya, yang tadi pertama. Kemudian kita itu melakukan pilihan, melakukan sesuatu dengan bahagia. Nah, tapi kayaknya ini banyak pemirsa yang mendengar dan juga mungkin banyak orang yang bisa salah kaprah kalau tidak kita jelaskan lebih rinci lagi. Nah, kira-kira begini. Fenomenanya, misalnya seorang istri ya, lalu dia merasa itu sangat tertekan di dalam rumah, melakukan pekerjaan yang mungkin dia merasa tidak ada orang yang mempedulikannya, dia sudah bekerja seperti bibi, ya kan, terus suaminya tidak pernah tanya, kamu udah makan belum, kamu hari ini sehat tidak, terus dia juga sedikit-sedikit juga selalu mendapatkan masalah dari mertua atau dari anak dan suami, sehingga dia itu merasa tuh sangat tidak ikhlas gitu, tidak happy gitu melakukan perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu di dalam rumah tangga tersebut. Nah, dengan demikian bagaimana dia bisa timbul, kan dalam hatinya berarti dia timbul rasa tidak berharga, timbul benci diri karena dia itu sepertinya bekerja dan melakukan semua hal itu tidak ada manfaat untuk diri dia sendiri, seakan-akan seperti itu ya. Nah, pasti banyak juga di dalam keluarga-keluarga yang lain, mungkin banyak ya orang-orang yang merasakan penderitaan yang mereka tanda kutip dianggap penderitaan seperti itu. Nah, ada nggak tips dari Bu Mina itu bagaimana menjelaskan kepada mereka tentang self love dalam konteks seperti itu?
supaya mereka Nah, bisa. mungkin gini, kalau untuk khusus untuk kasus ini, mari kita lihat dulu. Ketika kita mencintai seseorang, apakah kita mengharapkan balasan? Kalau dari segi cinta semesta yang merupakan cinta sejati, harusnya itu tidak ada pamrih, tidak ada Iya. balasan karena itu muncul apa adanya. Tetapi setelah dalam konteks kehidupan yang kita lalui sehari-hari tanpa kita sadari, yang kesadaran sejati kita ini tidak kita sadari, biasanya itu sudah berubah menjadi cinta yang pamrih gitu. Saya memberi, kamu kok tidak gitu. Itu sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, cinta pamrih itu sama nggak dengan jual beli? Sama ya, sama ya. Kalau aku memberikan kamu 50, kamu harus ngasih aku 50. Iya. Lalu Kalau misalnya kamu tidak memberikan aku 50, aku merasa loh ini kok nggak adil ya. Iya, aku kecewa dong ya. Kamu tidak melakukan bagianmu dengan baik. Iya, Gitu ya. bahkan kadang bisa merasa dikhianati seperti itu ya. Merasa malu, kenapa kok aku aja? Tapi ketika kita fokus pada definisi cinta itu sendiri, cinta itu sebenarnya kan kita memberi dan tidak mengharapkan kembaliannya. Gitu. Kalau aku mencintaimu, ya aku berusaha untuk memberikan yang terbaik kepadamu menurut versi dan kemampuanku. Ya. Ya. Kalau kamu tidak membalas itu urusanmu. Setuju. Nah, itu urusanmu. Kamu nggak membalas aku akan memberi terus. Memberi sampai ketika kalau terus-menerus seperti itu, ketika dia mampu untuk berada pada level pemikiran yang seperti itu, ya semuanya akan baik-baik saja. Tapi mungkin ketika pada satu hari dia lelah misalnya, nah kondisi itulah yang kemudian menimbulkan permasalahan. Iya. Ya, jadi kita kembali dulu. Kalau dulu kan juga konsepnya gitu. Kalau orang tua itu bagai sang surya menyinari dunia katanya. Iya. Awalnya. Tapi akhirnya juga gitu. Kan aku sudah memelihara kamu. Kan aku sudah memberikan yang terbaik bagi kamu. Kamu kasih dong nilai terbaik buat aku. Kita mulai pamrih kan ya. Terus ketika dia anaknya mulai nakal, terus kita ngomong, lah kamu tuh percuma lo saya sayang katanya. Kamu percuma udah saya lahirkan setengah mati, terus kamu kok gitu, kamu kok tidak membalas kebaikanku. Nah ketika kita sudah masuk dalam state itu, maka itu bukan lagi cinta, itu transaksi. Iya, setuju Bu Mina. Mulai transaksinya ya. Terus belum lagi nanti ya kan, kamu jangan lupa loh, nanti kalau mama sudah tua, kamu itu harus pelihara mama baik-baik sebagaimana mama sudah memelihara kamu sejak kecil. Nah itu juga ya. Padahal kan kalau kita mau jujur dan terus terang ya, ini kita bicara dari sisi dewasa ya. Emang anak itu minta mohon jadi kita kan enggak, kan kita yang setengah mati berusaha agar dia ada. Benar Bu Mina, ini anak kita kasih dia beban sebanyak-banyak itu ya. Benar sekali Bu Mina, ini anak sekarang ini zaman now ya, kritis sekali. Bahkan mereka itu yang sering kalau diberikan umpan statement seperti itu dari orang tua, mereka bahkan akan menjawab, emang siapa yang minta dilahirkan? Dilahirkan gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua mendapatkan balasan seperti itu, nanti kita hati yang luka. Terluka, benar. Itu adalah sebenarnya kenyataan. Jadi kalau kita memang mau memelihara anak, kita pelihara, kita kasih yang terbaik, kita doakan. Jadi seperti halnya burung.
atau hewan ya. Kalau kita lihat dia pelihara anaknya begitu besar, dia ajarin cari makan, kalau sudah bisa go lepas. Nah, ada sih burung yang bilang sama anaknya, nanti kalau kamu udah tua gantian ya kamu cariin cacing buat aku. Benar-benar sekali Bu Mina. Justru kita harus belajar ya dari alam semesta ini. Iya, setuju. Nah, begini maksud saya, lalu bagaimana tuh kalau misalnya kalau kita bilang cinta diri, oke mungkin mudah ya bagi kita untuk bisa belajar tentang cinta diri ketika diri kita itu memang dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Tapi bagaimana halnya ketika kita sedang di saat-saat sulit ya, di saat terhimpit dan merasa sangat lelah, ekshaustif seperti yang gambaran cerita tadi, sedangkan dirinya sendiri saja dia sudah tidak bisa mencintai, bagaimana dia bisa mencintai orang lain? Nah, bagaimana konsep self-love ini dapat kita bantu kepada mereka untuk diterapkan, Bu Mina? Melalui cara apa kira-kira? Ya, kalau itu ada satu psikolog namanya Christine Neff. Dia itu menulis sebuah buku judulnya Self Compassion. Pernah baca buku itu? Self Compassion. Self Compassion. Jadi Self Compassion, ya. Christina, ya. Ya, Christine Neff. Ya. Jadi di Self Compassion itu poin pertama itu adalah kindness. Jadi berbaik hati pada diri sendiri. Tahu batasan, mendukung diri sendiri. Jadi kalau kita sudah merasa lelah, ya sudah kita istirahat. Kalau kita sudah merasa ini adalah ini mungkin kita butuh waktu untuk mundur sesaat. Terus yang kedua itu adalah menyadari bahwa baik aku maupun kamu, kita ini sama-sama manusia biasa loh. Ketika kita bicara tentang manusia biasa, itu artinya kita punya punya peluang, punya kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Kita punya kelemahan, mungkin kita punya satu sifat-sifat negatif tertentu, lalu kita melakukan kegagalan. Apapun yang sudah kita lakukan sebelumnya, terima bahwa iya, aku pernah melakukan kesalahan pada waktu aku muda dulu, ketika aku melakukan ini, aku gagal di sini. Kita terima dulu kesalahan tersebut. Lalu yang ketiga itu mengambil sebuah pernyataan tentang mindfulness. Jadi apapun yang terjadi itu kita sadari, oh sekarang ini saatnya saya lagi marah. Saya boleh marah nggak? Boleh, saya kan manusia. Saya boleh sedih nggak? Boleh juga. Saya boleh kecewa nggak? Boleh. Tetapi kalau kita self compassion, kita jangan deh. Ingin menyampaikan pesan juga itu sepertinya Bu Mina. Ikut live katanya. Ikut live. Di bawah dong gitu. Masuk kamera dong. Suaranya pedik sekali. Jadi kalau selama ini begini, kalau saya sedih, saya larut dalam kesedihan saya berasa bahwa saya adalah orang yang paling malang di dunia. Terus kenapa saya harus bernasib seperti itu, kok dunia itu nggak adil sama saya, dan banyak hal yang muncul di dalamnya. Tapi terus ditambah lagi lagu-lagu yang seperti itu ya, jadi masuk. Jadi lagu-lagu yang mellow seperti itu kebetulan sekali diciptakan dengan nada-nada yang indah. Jadi ketika kita mendengarkannya itu dengan indahnya nada itu, terus kita terpesona dan terhanyut. Ketika kita terhanyut, maka tanpa kita sadari kata-katanya itu meresap ke dalam pikiran kita, yang lalu
memunculkan kondisi seperti lagu itu. Jadi Kita kalau kita semakin yakin dengan kondisi itu ya. kalau kita lihat ya artis-artis penyanyi yang terkenal dengan lagu-lagu melonya, Nah, itu ya. rata-rata kehidupannya nggak jauh loh dari lagunya, bener ya? Kalau Ya. ini orang zaman old kayak saya ini mungkin ada sebagian dari teman-teman di sini ini nggak kenal Nia Daniati. Iya, iya, benar sekali. Ya, dia nyanyi pulangkan saja kepada orang Aduh, tuaku kan. beneran dipulangkan ya. Dan dia pulang kan. Terus ada Betaria Betaria Sonata. Betaria Sonata lagunya gelas-gelas kaca. Itu juga rumah tangganya hancur, berpisah kan. Dan si Ayu Ting Ting itu terkenal dengan lagunya Alamat Palsu ya. Iya. Dan sebenarnya juga nggak tahu jalan pulang. Iya, alih-alih ini kita bisa melihat ini hubungan nggak ya sama ke alam bawah sadar yang secara tidak langsung mereka justru sedang menghipnoterapi diri sendiri ya dengan memasukkan ide tersebut ke dalam pikirannya sehingga pikiran bawah sadar ini kan dia itu sepertinya jin Aladin gitu loh. Kalau jin Aladin itu kan dia ngomongnya your wish is my command. Iya. This is my command. So, dia hanya melakukan itu ya. Dia melakukan. Ketika kamu pikirannya itu selalu aku kok kenapa sih? Kemarin saya baca sebuah ini kata-kata yang bagus di Instagram atau di Facebook saya lupa. Salah satu cara untuk mewujudkan keluhanmu adalah dengan terus-menerus mengeluh katanya. Ih, keren nih Bu Mina. Bener nih. Jadi kalau kita pengen kita selalu ngomong aku kenapa hidupnya susah banget gitu. Kamu ngomong aja berkali-kali, kalau boleh 8 kali sehari, maka dalam waktu nggak lama lagi hidupmu akan sesusah itu. Jadi gampang banget cara untuk mewujudkan kesusahan itu. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang kesenangan itu sendiri, kenapa susah ya Bu Mina? Misalnya saya bilang saya senang, saya orang yang senang. Setiap hari tahu sampai 10 kali. Tapi kenapa yang negatif itu lebih mudah terwujud dibandingkan dengan yang positif gitu? Ya, ketika kita ngomong yang negatif itu ngomongnya itu disertai dengan perasaan yang kuat. Jadi kalau ya. Karena dia terhanyut ya mungkin. Karena kalau kita bilang saya senang mungkin hanya sekedar di mulut ya. Jadi kayak kita sembahyang, kita berdoa. Saya bersyukur Tuhan hari ini saya diberikan rezeki, hari ini saya diberikan hidup yang bahagia, badan saya sehat. Itu semacam lafalan yang bahkan kita juga ngelafalnya nggak pakai perasaan. Jadi kayak semacam membaca. Tapi kalau orang mengeluh, dia itu mengeluhnya sepenuh hati. Iya. Dia terhanyut ini gimana hatiku. Jadi itu sepenuh hati. Iya. Yang sepenuh hati itu bisa cepat-cepat terwujud gitu. Iya. Bisa itu lantunan kalimatnya juga beda gitu ya, nadanya yang betul. Jadi pakai penekanan sehingga yang dengar pun gitu. Ya gitu ya. Kalau kita mau doa kita itu bisa terwujud seperti halnya dengan keluhan-keluhan itu dengan gampang, maka berdoalah dengan cara yang spesial. Misalnya kita mendoakan diri kita bahagia. Kita bukan bilang bahagiakanlah aku, bukan seperti itu. Tapi dengan berkata bahwa aku terima kasih karena aku sekarang bahagia. Ketika aku mengatakan bahwa aku bahagia, maka bayangkanlah satu step atau satu kondisi di mana kita itu dalam kondisi bahagia. Kalau kita bahagia kan hati kita ini senang, pikiran kita ini
ringan, Bunga-bunga. kita Iya. otomatis tersenyum. Kalau kita bisa menahan posisi itu dengan cukup, ini pikiran kita akan nangkep, oh dia seneng. Gitu Kalau dia ya. senang, maka saya punya tugas, saya harus melepaskan beberapa hormon senang untuk mendukung kondisi dia. Maka dilepaskanlah hormon yang namanya endorfin, hormon yang apa yang membuat kemudian kita jadi senang. Dan itu Berarti akan bisa bertahan seharian. saya, Jadi hidup kita apakah ini bisa dilatih, Bu Mina? bisa. Jadi saya kemarin itu ada beli sebuah, awalnya saya mengikuti sebuah webinar secara nggak sengaja. Terklik, terus saya dengar, itu webinarnya itu cerita tentang keajaiban Theta katanya. Yang menulis buku itu namanya Krishnamurti. Oh ya. Jadi saya waktu itu hanya mengikuti satu mungkin satu sepotong dari webinar itu, yang dia berkata begini, kamu bangun tidur, sebelum buka mata, Ya. nyengir dulu, Oh ya. nyengir selebar mungkin kalau perlu dari kuping ke kuping. Gitu ya. Oke. Ya, udah nyengir, dipertahankan mungkin dalam ya hitungan 1 sampai 15 atau sampai 20. Terus kemudian selesai nyengir itu, kamu masuk dalam kondisi tenang, mungkin senyum-senyum, kita napas tenang. Hanya mungkin 1 atau 2 menit saja, udah selesai dan kamu boleh melakukan kegiatan sehari-hari lainnya. Dan kalau misalnya kamu bisa konsisten melakukan itu setiap hari, kalau buku itu berkata bahwa secara finansial itu akan meningkat. Saya mencoba mempraktekkan itu, dan ternyata ketika dipraktekkan itu, waktu itu saya belum beli bukunya, jadi saya praktek. Ternyata benar, begitu kita mampu melakukan itu, 1 hari penuh itu mood kita akan baik. Wah, ini juga salah satu bentuk self love ya, Bu Mina ya, yang bisa kita awali dari kita ya. Memberikan kebahagiaan pada diri kita sendiri, memberikan kebahagiaan. Ternyata begitu, ketika kita tertawa lebar, pikiran itu nangkep sinyal. Mina lagi happy, dia ketawa, maka si pikiran itu karena dia happy, saya harus cepet-cepet ini tekan tombol endorfin, ini beberapa hormon yang membuat saya itu gembira. Begitu si hormon itu turun, seluruh diri saya itu diliputi oleh hormon kebahagiaan. Maka 1 hari penuh itu saya jadi lebih enak. Kalau kita lagi happy, ada masalah, kita juga cenderung untuk bisa lebih punya pengendalian, lebih let go, ya kan? Kalau kita ketemu sama orang yang sulit, kita juga bisa lebih tenang lah dalam menghadapinya. Jadi 1 hari itu akan menjadi jauh lebih enak. Mungkin lebih positif ya energinya gitu ya. Energinya positif. Jadi begitu emosinya sudah positif, hidup kita itu enak, apa yang kita lakukan itu semuanya jadi lancar. Sama sekali nggak mungkin, sama sekali bukan hal yang mustahil kalau kita jadi lancar. Gitu ya, ya saya percaya. Mungkin teman-teman di sini semua juga harus percaya nih. Jadi kalau baru bangun tidur, jangan dipikirin dulu hutangnya berapa. Nanti kalau saya bilang sih jangan percaya, buktikan dulu. Iya, setuju. Jangan percaya dulu ya, buktikan dulu. Jangan percaya, buktiin, lakukan. Dan saya ketika saya udah baca bukunya dan saya praktek, saya merasakan ada satu perubahan pada diri saya yang cukup membuat saya happy. Lalu waktu itu saya belum beli bukunya juga, saya ajari beberapa teman-teman saya untuk melakukan itu.
Tapi nyatanya dari 10 yang diajari mungkin hanya 2 yang mempraktekkannya. Iya, biasanya berapa hari, berapa lama perubahan itu kerap terjadi, Bu Mina? Kalau kamu melakukannya pada hari ini kamu sudah merasakan perbedaannya. Jadi dia itu instan. Instan. Tapi tentunya untuk membuat itu jadi kebiasaan itu yang memerlukan sebuah maintenance-nya bagaimana? Gimana? Maintenance-nya bagaimana tuh, Bu Mina? Iya, kalau caranya ya kita bisa rutin melakukannya setiap hari. Kadang-kadang kan kita begitu bangun tidur banyak melakukan kegiatan otomatis lainnya, tahu-taunya pas sikat gigi, aku hari ini lupa nyengir, kan gitu. Iya. Jadi kalau sudah pada posisi itu, ya ulang lagi dong di awal ya. Besoknya ulang lagi. Yang pasti lakukan aja. Ketika kita lupa, kita juga nggak harus ngomong sama diri sendiri, kamu itu pelupa banget sih, kayak gitu aja nggak bisa diingat. Ya sudah, kalau sudah lupa ya sudah, besok kita ulangi lagi gitu. Tapi kan kalau manusia, kita kerap kali dipengaruhi oleh perasaan kita, terutamanya kalau saat kita lagi senang, mungkin hal-hal seperti itu mudah kita lakukan, kita selalu ingat, lebih ringan melakukannya. Tapi ketika kita lagi bad mood ya, lagi barusan bertengkar misalnya, wah udah bangun pagi juga masih bad moodnya itu masih melekat gitu, jadinya lupa nyengir, mau nyengir juga masih kaku nih. Gimana, ada tipsnya nggak, Bu Mina? Awal nyengir itu emang, kalau saya coba sih awal nyengir itu emang nggak gampang sih. Kamu bayangin dalam muka ngantuk tiba-tiba kamu harus gini. Tanpa memikirkan hal-hal yang lucu atau apapun ya. Nyengir, jadi ini sepenuhnya kerja otot aja. Iya, karena memang kalau otak kita itu merespon dari saraf-saraf di ini ya, di tubuh kita ya. Iya. Dari respon kerja otot ini, otak ini ngomong, dia nyengir. Kalau nyengir itu kan kode dari dia happy gitu. Iya, langsung dia happy, berarti saya harus pencet ini kan. Kira-kira itu komandonya seperti itu. Iya. Setuju. Jadi dari kondisi seperti ini kita juga melatih emosi kita untuk tidak terlalu gampang terhanyut. Jadi emosi itu kan balancingnya seperti ini. Ketika kita lagi marah, bahkan yang benar pun salah di mata kita. Ketika kita lagi happy, yang salah pun dibenarkan. Yang salah pun kita benarkan, kita maafkan, kita izinkan kan? Jadi saya masih ingat dulu kalau waktu saya masih kecil dan teman-teman saya masih kecil, kalau kita mau minta sesuatu kepada orang tua kan kita lihat cuacanya dulu. Ketika cuacanya bagus, cepet-cepet sodorin proposalnya dan itu akan goal. Biasanya keluar ya. Akan goal, akan berhasil. Nah, ketika kita sudah menjadi lebih matang, maka kondisi itu tidak lagi bisa mempengaruhi kita sebanyak sebelumnya. Kita bisa lebih matang dalam menilai atau mungkin menunda. Jadi dari kematangan emosi kita sudah bisa. Kalau enggak, kadang-kadang kan kita begini. Saya misalnya melihat, ya Miss Jenny nih beli shawl baru, saya harus punya shawl juga yang lebih bagus dari dia. Jadi kalau terus semua teman-teman mulai besok naik sepeda, saya juga harus ikut naik sepeda. Jadi nggak mau ketinggalan, ikut-ikutan memacu diri, memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang trendy. Itu sebenarnya juga salah satu wujud dari kita nggak sayang loh sama diri kita sendiri. Terlalu menuntut diri ya, yang tadi itu ya. Diri mau ikut, jangan mau kalah, harus jadi nomor 1. Itu wujud dari nggak sayang diri. Lalu apa
apa yang menyebabkan timbulnya perasaan tidak mau kalah itu ya? Apa insecure dalam diri? Insecure, kebanyakan sih ketika perasaan tidak mau kalah itu adalah insecure. Dulu saya, ibu saya itu dulu mengajar les. Jadi dia punya 2 murid les, saudara sepupuan, yang dua-duanya sangat pintar. Jadi mereka itu tinggal satu rumah dan sekolah di satu sekolah yang sama dan di kelas yang sama. Karena dua-duanya sangat pintar, otomatis mereka itu bersaing. Kalau yang satu juara 1, maka yang kedua itu pasti juara 2. Kan nggak mungkin ada juara 1 2 orang. Iya, Nah, iya. si juara 2 ini begitu dia dapat juara 2, dia itu sudah nggak berani pulang. Karena itu rotan pasti menunggu. Waduh. Iya. Nah, Jadi ini faktor lingkungan nih. ya ini faktor lingkungan. Tapi ketika anak ini hidup dalam lingkungan yang demikian, otomatis lama-kelamaan dia akan menuntut dirinya seperti itu. Ketika dia selalu dibanding-bandingkan, ketika dia hanya mendapatkan penghargaan ketika dia mampu melebihi orang lain, otomatis lama-lama dia akan menuntut dirinya seperti itu. Padahal Pak Jokowi sudah ngundang itu ya, nyanyi ojo dibanding-banding ke, tapi membandingkan terus. Iya. Tapi orang tua juga kalau nggak ada motivasi, nanti malah melempem semuanya jadi ngepas aja. Jadi slow saja semuanya nanti dibilang. Slow aja, yes. Jadi Jalan di tempat katanya. Yang perlu kita ketahui itu adalah bagaimana memotivasi dia untuk menjadi versi yang lebih baik. Menjadi diri yang lebih baik ya, versi diri sendiri yang lebih baik, bukan Dia dibandingkan dengan orang lain. Betul. Misalnya contohnya gini, anak kita ya, dia semester ini mendapatkan nilai 86 dan dia juara 2 misalnya ya. Terus di semester depan dia mendapatkan nilai 89, tapi dia jadi juara 4. Iya, iya. Sebenarnya dia itu maju atau mundur? Maju dong ya, kalau dari segi nilai. Kalau dari segi nilai kita lihat dia mengalami kemajuan, nilai dia menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Ya. Terus ketika dia mendapatkan nilai yang lebih bagus dari sebelumnya, tapi kawan-kawannya majunya dengan langkah yang lebih besar daripada dia, sehingga mereka mendapatkan prestasi yang lebih baik dari dia. Ya. Harusnya kalau kita senang dengan pencapaian kita. Ya. Nah, kita senang dengan pencapaian kita bahagia dengan apa yang kita dapatkan dan kita fokus aja di situ. Iya. Benar. Berarti akhirnya ketika kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, sebenarnya kita bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi nantinya, ya kan? Iya. Karena kalau kita hanya fokus membanding ke orang lain, berarti kan kita matanya hanya melihat keluar, melihat ke orang lain semuanya. Betul, apa yang terbaik? Ini kalau kita ngebandingkan dengan atlet renang. Ketika dia berenang, meskipun dia berlomba satu deretan 10 orang, ketika dia melakukan lomba itu, dia fokusnya pada siapa? Pada diri sendiri. Aku harus maju, lebih fokus. Kamu kiri kanan mau cepat mau lambat dia nggak peduli. Iya. Karena kalau dia fokus sama kamu, kecepatan dia berkurang. Demikian seharusnya ketika kita memicu diri kita. Jalani kehidupan juga seperti itu ya. Kasih target sama diri kita, terus kemudian kalau kita sudah mencapai target itu, ada dong apresiasinya. Jadi kita mengapresiasi diri sendiri, apa yang kita sudah dapatkan, apa yang kemudian kita sudah capai. Itu
juga bentuk self love ya Bu Mina ya. Itu bentuk self love yang kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu, jangan pelit juga sama diri sendiri, meskipun bukan berarti kita terlalu mengapresiasi juga ya. Dengan alasan self love kita lalu foya-foya sampai di luar batas kemampuan kita, itu enggak self love. Iya, setuju. Jadi kadang-kadang ada yang salah konsep nih, sehingga mereka itu, wah saya minggu ini butuh spa, butuh message ya, mau jalan-jalan ke Pulau Bali, mau self love dengan alasan self love, dan anaknya itu di rumah tidak ada yang ngurusin gitu ya kan. Nah itu saya kira juga ada kesalahan konsep tentang self love itu sendiri ya, udah lari, padahal tujuan utama self love itu sebenarnya untuk apa Bu Mina? Nah, ya, self love itu yang membuat diri kita itu menjadi versi dari kita yang lebih baik. Dengan self love kita itu bisa menghargai diri sendiri, kemudian bisa mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan, bisa dengan subjektif menilai perkembangan saya apa. Lalu saya punya kekurangan saya di mana. Ya. Itu bisa saya terima. Saya kekurangannya di sini, kelebihan saya di sini. Tujuan hidup saya apa yang mau saya capai, tanpa harus merasa kalau dia punya sepeda, saya harus punya sepeda. Kalau dia punya kulkas 2 pintu, kulkas saya harus 3 pintu. Itu dia nggak self love. Self love itu saya tahu apa yang saya butuhkan. Berarti self love itu harus diimbangi dengan refleksi diri ya, secara positif ya. Refleksi, menerima apa adanya diri kita. Jadi ya, dengan tujuan mengoptimalkan ya rasa apresiasi terhadap diri, mencintai diri kita, sehingga kita lebih percaya diri dan kita itu bisa lebih memaksimalkan ya cinta kita itu diberikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin seperti ini itu ada anak brother saya, be the best self. Apakah itu bentuknya self love? Kalau best self itu self love. Jadi ketika kita mau menjadi diri kita versi terbaik, itu self love. Itu ya. Apakah ada ininya nggak? Ada batasannya nggak self love-nya itu? Misalnya dia mau be the best self, lantas dia itu menghalalkan segala cara untuk menjadi be the best self. Gimana tanpa mempedulikan orang lain? Jadi kita kembali lagi, ketika kita mencintai diri sendiri, itu sama juga kita harus mencintai orang lain. Jadi cinta pada diri sendiri itu dengan melakukan sesuatu yang tidak menyakiti dan tidak merugikan diri sendiri. Nanti itu terus menjadi best self itu juga misalnya gini, ketika saya tuh punya tujuan bahwa nanti pada umur saya sekian itu saya harus punya begini. Kita itu dalam prosesnya menjadi the best self itu secara rutin kita mengukur apa yang sudah kita capai, kemudian kita apresiasi, lalu kita motivasi, lalu kita mulai lagi. Kalau kita terus-menerus menuntut lagi, ini juga ada capeknya. Tapi biasanya tanpa tuntutan terhadap diri itu best self-nya nggak mau keluar juga Bu Mina. Jadinya kan yang kayak tadi juga ya kan. Jadinya oke lah, lebih sepertinya lebih bagaimana ya, lebih lembek terhadap diri sendiri gitu. Jadi ya lagi mau malas-malasan ya sudah nggak apa-apa gitu. Nanti alasannya ya udah main game dulu, nonton dulu. Jadi kita itu hidup itu prinsipnya adalah keseimbangan. Ya, jadi dalam diri kita ini ada loh sisi-sisi yang harus kita
maintain, kita harus jaga, kita harus pelihara. Kita juga butuh bermain. Makanya kalau bagi teman-teman yang punya anak yang usianya di bawah 12 tahun, kita harus tahu bahwa dalam umurnya yang segitu itu sebenarnya bermain itu juga menjadi tugasnya mereka yang harus mereka lakukan. Ya, tugas perkembangan anak itu salah satu. Ya, bukan cuma fisika, matematika nilainya sekian, Ya, tapi mereka juga punya kewajiban. Jadi bukan hak lo ya, tapi kewajiban untuk bermain. Kalau kita sudah dewasa, mungkin dengan jumlah yang tidak sebanyak anak-anak, tapi kita juga punya kewajiban untuk bermain. Kita juga punya kewajiban untuk jadi kalau kita bicara soal kehidupan itu kalau kita ibaratkan seperti sebuah roda itu ada jari-jari. Dia hanya bisa berputar kalau jari-jarinya itu lengkap. Jari-jarinya itu diibaratkan sebagai misalnya kalau kita dalam kehidupan kita, apa aja aspek yang harus kita punya. Misalnya nih contohnya, kita punya karir. Masa karir aja? Kita juga harus mikirin yang namanya keluarga. Terus kalau untuk keluarga dan karir aja, kita juga harus mikirin soal finansial. Ada loh orang-orang punya karir nggak punya finansial. Iya, banyak. Jadi soal finansial itu juga menjadi sebuah hal yang penting. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya hobi. Kita juga membutuhkan yang namanya jalan-jalan. Keluarga juga ya. Keluarga, terus spiritual. Jadi ada banyak faktor di dalam diri yang harus kita seimbangkan. Kalau kita terlalu fokus sama yang satu dan mengabaikan yang lain, maka itu sama juga dengan tidak seimbang. Oke, ketika tidak seimbang berarti itu tidak cinta diri juga ya Bu Mina ya? Kalau dia sudah tidak seimbang, maka ibaratnya roda kita itu nggak bisa muter. Jadinya merek-merek muter, ya otomatis kita serut kan, nggak bisa ini kan. Ketika kita nggak bisa muter, kita juga kurang apa ya? Kurang nyaman, kurang merasa ada sesuatu yang salah pada diri kita, ada sesuatu yang bikin kita nggak bahagia. Nyangkut ya, seperti itu ya. Iya, betul. Jadi rodanya itu nggak bulat. Ya. Paham. Nah, kalau begitu berarti ini seperti yang dikatakan, always be the best self with the right reason, for the right purpose, and for sure using the right way. Ya, Ini dikatakan dengan sangat baik sekali oleh brother saya nih. Ini Junianto, ini brother saya, satu orang yang punya semangat sangat tinggi yang saya tahu, dan dia juga banyak melakukan untuk orang lain, membuktikan bahwa cintanya pada orang lain itu sangat besar. Saya mengharapkan, saya menuduh bahwa cinta pada dirinya juga sama besarnya dengan cintanya pada orang lain. Saya tuduh aja dia demikian. Salam kenal Pak Iam Junianto Tunggal, salam kenal. Iya. Yang mudah-mudahan kita punya kesempatan banyak memberikan motivasi pada anak muda, mendorong pada startup. Dan saat ini sedang mengembangkan karir yang saya pikir sangat bagus sekali. Keren dia, keren. Good luck. Semoga bisa menjadi mitra ya semuanya. Iya, pada satu hari bisa diundang sama Miss Jenny juga ya. Iya. Ya, semoga bersedia ya Pak Yan Junianto Tunggal nantinya. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Lalu, kita tetangganya Cijan. Pak Afi ya ini ya.
Iya, iya, ini memang luar biasa nih orangnya, keren. Iya, saya kenal. Ya, memang harus Oh, diundang. ternyata Iya, iya. tetangga. Iya, tetangga ya. Oke, padahal Hmm. sebelahan, tapi namanya keren di Instagram, jadinya tidak dikenal. Oh, jadi Iya, ada kita nama lanjut. beken, ada nama sehari-hari ya. Iya, kalau saya kenalnya Pak Awi gitu. Oh iya. Tawa dia sama kakak. Oke, ya jadi ini sebenarnya kalau konsep tentang self love ini sebenarnya ya kalau saya merangkum dari hasil pembicaraan kita malam Iya. ini, bahwa sebenar-benarnya adalah pada kesadaran ya diri kita sebagai manusia bagaimana membalanskan kehidupan kita sehingga kita itu lebih bisa menerima diri, tidak terlalu menuntut diri sendiri, kemudian juga tidak menuntut orang lain tetapi malah merecharge diri sendiri dengan cinta yang ada ya, dengan cinta murni maksud saya, sehingga kita bisa membagikan itu secara tanpa pamrih kepada baik kepada keluarga, kepada anak-anak ya, kepada orang yang kita temui. Jadi mungkin kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Bu Mina hari ini ya, yaitu pagi-pagi nyengir dulu. Ini mungkin satu PR saya juga supaya saya bisa merasakan karena saya tidak akan percaya juga sebelum saya nanti membuktikannya ya Bu Mina. Jangan Nanti kemudian percaya. kita akan sharing, iya. Nah inilah Jadi lalu karena sudah 1 jam pertemuan kita malam ini, mungkin saya akan merangkum dan kemudian saya akan kembalikan sedikit waktu kepada Bu Mina bila mana ada kata-kata harapan ataupun kata pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Instagram semuanya. Silakan. eh, jadi saya mau pesannya begini, untuk bisa mencintai dirimu sendiri, pertama kenalilah dirimu sendiri, kelebihannya, kelemahannya, kemudian berhenti, berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Yang ketiga, gak usah terlalu mikirin apa pendapat orang lain, karena apapun penampilanmu, kamu itu tidak akan pernah mendapatkan persetujuan 100%. Ya, Jadi kamu kita potong tidak. rambut ini, potong pendek nih, temen-temen ada yang bilang bagus, ada yang bilang aduh jelek. Ya, Yang penting kamu tanya hatimu, kamu seneng gak? Kalau cocok. kamu senang, it's okay. Jadi Ya, nobody perfect, nggak ada orang yang sempurna. Karena kita sudah tahu itu terjadi, nggak ada yang sempurna. Ayo mulai sekarang kita fokus pada kelebihan. Kalau ya, kita fokus pada kelebihan, maka kelebihan diri kita itu akan muncul satu persatu. Kalau kita fokus pada kelemahan, maka kelemahan itu akan membesar dan bertambah. Jadi mulailah fokus pada kelebihan, terus belajar memutuskan untuk diri sendiri. Misalnya diajak pergi, kalau nggak mau katakan aja nggak mau. Belajar untuk berkata tidak tanpa menyakiti orang lain, kenali apa yang menjadi rasa takutmu, terus menyayangi tubuhmu, menyayangi pikiranmu, menyayangi perasaanmu dengan hidupnya sehat, seimbang, dan menjauhi apa-apa yang menurutmu toksik atau negatif. nah ini Bu Mina nih, sebelum acara kita berakhir ini mungkin penting saya tanyakan. Ini katanya penting berkata tidak pada orang lain, tapi ada nggak tipsnya gitu? Soalnya banyak loh yang merasa sangat susah berkata tidak pada orang lain, termasuk diri saya sendiri gitu loh, mau sangat Ya, susah. Ya, apabila diminta bantuan oleh keluarga, oleh siapapun, ataupun mereka, misalnya kita nih pengennya makan nasi goreng contohnya, terus yang lainnya pengen makan yang lain, terus diajak. Nah kita susah gitu, segan gitu, ya udahlah ikut gitu. Jadinya sangat susah mengatakan tidak gitu. Kira-kira apa ya tipsnya supaya lebih kuat diri mengatakan tidak? iya, tanya sama diri sendiri, saya maunya apa? Ketika kita nggak mau itu, kita katakan, kita latihan untuk mengungkapkan apa yang kita nggak mau. Kita harus melatih itu, karena awalnya itu nggak enak. Tapi kalau tidak kita lakukan, setelah kita ikuti kata orang, di dalam hati kita itu ada penyesalan, ada
ada ngomel, ada apa. Orang itu akan berusaha untuk mengontrol kita. Kita yang memutuskan, kita mau dikontrol atau tidak. Tapi Misalnya ya seringkali seperti itu kan. kemampuan juga ya, kalau kita lemah gitu ya. Terakhir kita demi kedamaian ya, kita kadang-kadang juga mengorbankan diri seperti itu. Iya. Jadi kita yang tahu kita itu saat ini sedang apa. Misalnya contohnya pulang, terus ada temen, kamu antarin dong dia, kan dari rumahmu ke tempat dia itu cuman sekian gitu. Tapi kan kondisi diri kita itu kita yang tahu, kita saat ini sudah capek belum, kita dari pagi sampai malam ngapain. Kalau kita merasa it's okay aku mengantarkanmu, aku cukup happy loh mengantarkanmu, ya antarkan. Tapi kalau misalnya tidak, maka kita berbaik hati pada diri sendiri. Maaf ya, saya ini dari pagi sampai sekarang belum ada istirahat, sehingga saya khawatir konsentrasi saya menurun. Jadi tolong diantarkan sama teman-teman lain, atau bisa nggak saya pesankan taksi? Grab. Nah, jadi kita punya jalan keluar, dan kita juga menolak itu bukan dengan cara misalnya lu egois gitu. Nggak gitu dong kan gitu. Jadi benar-benar untuk berbaik hati ya. Iya. Terus satu juga ini Bu. Jadi kalau kita itu tadi harus jauh ya dari yang namanya toksin gitu ya, yang toksik ya orang-orang toksik, lingkungan toksik. Tapi itu tidak jarang ditemukan justru orang-orang terdekat kita itu yang toksik gitu loh, yang negatif, yang dan sebagainya. Itu bagaimana kita bisa melepaskan diri dari orang terdekat ya kan? Nah berarti kan kita butuh tips gimana nih? Kalau kita memang ada pilihannya begini. Kalau misalnya contohnya nih pasangan kita ini, dianya punya perilaku misalnya sumbu pendek, begitu ditep langsung puas kan gitu. Itu kan bagi kita ini, kita punya pilihan kita itu. Yang pasti kita nggak bisa mengubah dia. Yang bisa mengubah dia itu hanya diri dia sendiri. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa mengubah relasi yang sudah terjadi. Iya, kecuali kalau kita memilih langkah drastis. Jadi kita punya pilihan itu, pilihan kita itu adalah kita mengontrol diri kita, melindungi diri kita, atau kita melepaskan dia. Nah itu kan pilihannya. Kalau kita seringnya bercanda gini, misalnya saya kesel sama mertua, kamu mau saya bantu hilangkan kesalnya atau mau hilangkan mertuanya? Jadi waduh, ini pilihan kesalnya dihilangkan, kesalnya udah dihilangkan, ya mertuanya itu beraneka gaya, itu kita nggak marah gitu ya. Kita merasa ya dia orangnya memang seperti itu, ya sudah. Meskipun ketika dalam 365 hari itu kadang-kadang ada hari di mana kita down, dianya begitu, kita itu ada terpengaruh, itu juga manusiawi. Iya. Lantas berarti kita kembali grounding lah ya untuk mengembalikan energi. Pada saat kita lepas kontrol, kita sadar kita lepas kontrol, kita memaafkan diri kita untuk lepas kontrol itu. Lalu kita berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, jadi mungkin PR-nya seperti itu ya Bu Mina ya, ketika banyak teman-teman maupun siapapun yang menghadapi kondisi seperti itu ya, jauh dari toksin itu ya, kira-kira seperti itu tipsnya. Jadi bisa lebih melihat kondisi keadaan yang kita hadapi, lalu kita bagaimana menghadapi itu dengan lebih bijaksana ya Bu Mina ya. Jadi tidak serta-merta itu harus melakukan langkah yang drastis. Ya, mungkin bisa kalau teman sih kita bisa milih kan. Oke, saya nggak mau berteman sama kamu lagi. Nah kalau itu orang tua sendiri, emang kita bisa hapus orang tua dari kakak kan? Nggak bisa.
benar. Ya, Iya. jadi otomatis yang kita lakukan itu adalah penerimaan. Iya, tidak ada jalan lain ya. Jadi memang benar seperti yang dikatakan oleh Frank juga ya, bahwa semua hal yang bisa kita terima pada akhirnya itu yang tidak akan menjadi masalah bagi kita. Tapi ketika Iya, kita tidak bisa menerima itu, maka hal itu yang menjadi masalah bagi kita. betul banget, betul banget. Karena eh, misalnya contohnya ini, saya tinggal di pinggir jalan. Di pinggir jalan saya ini sepeda kendaraan 24 jam itu nggak pernah berhenti, Iya, ya. lalu lalang. Kalau saya berkata saya nggak tahan dengan ributnya suara kendaraan Iya. itu, maka Itu solusinya akan ada apa? menjadi masalah ya bagi Ibu Itu Mina masalah, sendiri. saya jadi nggak bisa tidur, saya mungkin harus keluar uang untuk membuat ruangan kedap suara. Nah, Tapi iya. orang-orang yang tinggal di desa, mungkin juga ada yang mengeluh, ini terlalu sunyi. Iya, Jadi iya. tidak ada situasi yang ideal, kecuali kalau kita bisa menerima situasi itu dengan hati yang terbuka. Ya, berarti kata kuncinya adalah penerimaan. Yes, acceptance ya. Ya, demikian berarti kita sangat berterima kasih sekali ya. Kami juga menerima semua apa yang telah diajarkan dan disaringkan oleh Bu Mina pada malam ini ya. Bukan diajarkan, bukan diajarkan. Ini adalah kongko-kongko, ngobrol, ngobrol. yang Ini adalah istilahnya gibah positif. Ya, tapi di dalam kongko-kongko kita ini sungguh-sungguh benar mengandung banyak pembelajaran loh Bu Mina. Iya. Ya, jadi kami ini sangat Jadi saya berterima kasih, bersyukur. ada lihat keponakan saya dari Jakarta juga nyapa, terus Oh, teman-teman banyak. Iya, Kan iya, senang sekali. rame loh malam ini yang Iya, ikut rame, saya iya. lihat. Iya, Saya juga mudah-mudahan happy banget diundang. Ibu bisa ngobrol nyaman, enak, dan bisa berbagi. Thank you ya. Iya. Thank you Bu Mina. Justru saya yang sangat berterima kasih dan mendapat Iya. kehormatan atas kehadiran Bu Mina malam ini. Semoga acara kita bermanfaat tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk orang-orang yang mendengarkannya nanti setelah acara ini. Terima kasih banyak ya Bu Mina. Dan saya akan menyampaikan kata penutupnya bahwa cinta itu ternyata ada dimulai di dalam diri. Ya, jadi ternyata yang terpenting dalam semesta itu sendiri adalah cinta. Dan karena cinta itu dimulai dari diri kita, maka cinta diri menjadi penting bagi kita. Artinya cinta diri itu bukan egois, tapi cinta diri itu adalah pelajaran pertama dari cinta. Ketika kita ingin belajar bagaimana mencintai orang lain, maka belajarlah terlebih dahulu mencintai diri kita sendiri. Sebab tanpa cinta diri, semua ya cinta yang ada hanyalah cinta yang membutuhkan balasan atau pamrih. Tetapi dengan adanya cinta diri, berarti kita telah memiliki isi, maka semua isi itu dapat kita tuangkan tanpa membutuhkan pamrih dan balasan dari orang lain. Semoga dengan pertemuan kita kali ini, maka kita semua ada karena cinta. Terima kasih Bu Mina. Selamat malam. Salam cinta. Jadi selamat malam dan selamat istirahat. Sehat selalu ya Bu Mina. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya, bye-bye. Iya. Iya, saya lihat Bu Mina ini sangat pecinta alam. Iya, senang jalan-jalan, ya. Juga ini sangat banyak belajar dari kehidupan, mendaki gunung itu ibarat mendaki mimpi. Wah, itu saya sangat terinspirasi dan juga melihat bagaimana karakter Bu Mina begitu menyayangi hewan-hewan. Ya, ini semuanya adalah sebuah hal karakter yang begitu membahagiakan ketika kita pandang. Terima kasih atas apresiasinya. Saya cuma melakukan apa yang saya suka aja kok. Iya, dan ternyata itu adalah hal yang begitu mulia dan begitu ini ya, artinya hal-hal yang begitu alami itu semuanya sebenarnya itu sangat sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia, sehingga ketika orang lain memandang itu wah masuk connect gitu. Iya. Yo, bye bye. Bye bye.
Bye-bye, salam semuanya. Terima kasih atas perhatiannya malam ini. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Bye-bye. Selamat malam. Malam.